Selamat pagi teman-teman. Sekarang di pertemuan ke-6 di mata kuliah Occupational Wellness. Nah, kita sekarang akan membahas tentang workplace happiness dan positive emotion. Sebenarnya ini nanti akan berhubungan erat dengan webinar yang pernah saya share kemarin-kemarin. Nah, sebaiknya kalian mengikuti karena sumbernya langsung dari orang yang mendirikan Positive Psychology. Jadi, mumpung itu gratis, diikuti ya. Oke. Langsung aja, workplace happiness itu merupakan suatu pola pikir yang memungkinkan karyawan untuk memaksimalkan performa dan meraih potensi mereka yang dilakukan dengan menyadari tinggi rendahnya perasaan bahagia tersebut ketika bekerja sendiri atau dengan karyawan lain. Jadi intinya sebenarnya adalah karyawan itu yang disebut bahagia di tempat kerja adalah karyawan yang tahu potensinya, tahu bagaimana cara meningkatkannya, tahu bagaimana memaksimalkan potensinya, dan tahu dia belum puas, tahu dia belum mencapai itu targetnya dan sebagainya, tahu bagaimana cara bekerja dengan orang lain dan tahu bagaimana bekerja secara sendiri. Nah, itu yang dimaksud dengan workplace happiness. Nah, ini ada infografis yang saya temukan bahwa sebenarnya ada penelitian mengatakan bahwa 250 orang ini menemukan bahwa kebahagiaan itu menguntungkan, mendatangkan berbagai macam keuntungan seperti gitu ya, seperti gaji yang naik gitu ya, semakin meningkat, kemudian lebih produktif, lebih energinya lebih banyak, better relationship, kemudian kesehatannya juga menjadi membaik. Jadi sebenarnya happiness at work itu juga mempengaruhi happiness kita sendiri secara individu begitu. Nah, bukan sukses ya yang mendatangkan kebahagiaan, tapi kebahagiaan yang menggiring kita kepada kesuksesan. Jadi dari penelitian ini menemukan bahwa tetap ada autonomi, ada purpose, dan ada mastery. Masih ingat ya, dari psychological well-being, aspek-aspeknya ada autonomi, ada purpose in life, ada mastery. Nah, termasuk dalam happiness at work ini, jadi kalau kita bisa mandiri dalam pekerjaan, kita tahu tujuan kita dalam bekerja dan kita menguasai bidang pekerjaan kita, otomatis itu akan mendatangkan kebahagiaan dalam pekerjaan kita dan menggiring kita kepada kesuksesan. Dan ini yang sering terlewatkan bagi karyawan ya. Karyawan hanya memikirkan bahwa kalau gaji kita tinggi, kita akan semakin bahagia. Kebalik ya. Ketika kita merasa bahagia, kita nyaman dalam sebuah pekerjaan, kita tahu ini potensi saya bisa dimaksimalkan dalam tempat kerja ini. Ini akan mendatangkan hal-hal positif seperti yang tadi saya ceritakan, bahwa ada peningkatan dalam hal gaji, lebih produktif, lebih energik gitu ya. Oke, kita lihat satu-satu. Kalau autonomi ini karyawan tahu bagaimana memanage waktunya sendiri, kapan mereka harus bekerja dan kapan harus memuaskan atau melakukan kegiatannya secara personal. Nah, itu kalau kita terlalu fokus dengan bekerja terus tapi tanpa ada time management, ini akan menggiring kita pada ketidakbahagiaan. Jadi menemukan cara untuk mengontrol pekerjaan kita dengan meningkatkan time management skill kita dan alat-alat yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan produktivitas kita gitu ya. Oke, nah purpose. Kita perlu juga menemukan meaning gitu ya, menemukan meaning dalam pekerjaan kita ya. Seperti gini, kita harus tahu bahwa apa yang kita lakukan ini memiliki dampak positif pada orang lain ya. Kita harus tahu bahwa sebenarnya kita ini membawa perbedaan, agent of change. Kita membawa perbedaan. Kalau kita tidak bekerja, kita ini akan tidak bekerja maksimal. Kita akan membawa perusahaan menjadi tidak produktif, tidak profit dan sebagainya.
Tapi kalau kita bekerja dengan giat, kita bekerja dengan maksimal, kita akan membawa dampak yang positif baik bagi perusahaan maupun bagi diri kita sendiri, gitu ya. Oke. Nah, mastery. Jadi ada satu kebiasaan yang muncul pada orang yang apa ya? Bekerja happy ya, bahagia di tempat kerja itu, bahwa mereka itu terus meningkatkan kekuatan mereka, strength mereka dan keterampilan mereka dalam mencapai tujuan hidup mereka. Jadi terus belajar, terus mau mengimprove skill dan strength mereka supaya bisa menghadapi segala tantangan pekerjaan. Bayangkan kalau kita tidak pernah improve, kita nggak tahu, saya nggak tahu caranya. Ini akan berdampak pada kinerja kita semakin tidak bisa mengatasi berbagai hal yang ada dalam pekerjaan. Nah, ini kan membuat kita tidak bahagia, yang efeknya tadi kita bisa menjadi tidak sukses dan sebagainya tadi. Oke. Nah, kalau kita ngomongin positive emotion di tempat kerja, jelas ya ada hubungannya. Ketika kita ngomongin konsep tentang workplace happiness, pasti ada positive emotion juga di tempat kerja. Nggak mungkin tidak dibutuhkan positive emotion. Kalau masih ingat, positive emotion itu muncul dari negative emotion. Jadi bukan berarti kalau kita diminta untuk positive emotion, kita tidak boleh sama sekali memiliki perasaan negatif atau emosi negatif. Tapi dengan munculnya emosi negatif ini membuat kita semakin menyadari keberadaan atau kebutuhan tentang emosi positif. Jadi kita kalau ngomongin emotion at work itu, kita bukan melihat apa yang dibutuhkan dalam pekerjaan ya, tetapi emosi apa sih yang harusnya muncul gitu ya. Emosi yang harus muncul dengan hubungan kita dengan tempat kerja gitu. Jadi lebih seperti itu ya. Kemudian ada perasaan bahagia ketika mengerjakan segala sesuatu. Perasaan itu tidak bisa diidentifikasi dengan evaluasi pekerjaan, tetapi lebih bagaimana mereka beraktivitas, bagaimana mereka menikmati aktivitas yang ada di tempat kerja. Nah, namun positive emotion ini juga menjadi sedikit terpengaruh dengan adanya bullying ya. Ketika ada senioritas, junioritas, nah ini mempengaruhi positive emotion yang ada di dalam karyawan tersebut. Oke, nanti kalian bisa baca lebih detailnya ya. Namun ada beberapa aspek juga yang mempengaruhi hubungan kerja dengan menciptakan potensi emosi yang kuat dalam organisasi. Misalnya ketegangan antara publik dan swasta dalam hubungan pekerjaan. Yang ini tadi saya bilang bahwa antara senioritas, kemudian junioritas, kemudian perusahaan besar dengan perusahaan kecil, anak perusahaan dengan kantor cabang dengan kantor pusat dan sebagainya. Kemudian jaringan relasional, kemudian ini yang seperti gosip-gosip di dalam tempat kerja, nah itu sangat mempengaruhi. Kemudian kesetiaan, loyalitas ini juga sangat mempengaruhi. Ada perasaan iri, kemudian merasa orang itu kok yang dipilih terus dan sebagainya. Nah, perasaan-perasaan itu yang mengganggu keberadaan, kemunculan dari emosi positif. Nah, ini ada emotional display rule yang dibuat oleh Kramer dan Hess tahun 2002 ya. Jadi express emotion in a professional way, jadi harus bisa mengendalikan emosi. Express emotion to improve situation, jadi nggak hanya mengekspresikan emosi hanya untuk meluapkan, tapi harus bisa menciptakan kondisi kerja yang positif. Kemudian ekspresikan emosi itu pada orang yang tepat, yang memiliki masalah untuk bisa memperbaiki masalah, bukan malah melampiaskan kepada orang yang tidak salah, begitu ya. Express emotion to help individual, jadi untuk membantu orang lain, bukan untuk merendahkan atau menjatuhkan. Do not manage emotion for personal benefit. Ini tadi saya juga bilang, jangan untuk
menjatuhkan orang lain, mengekspresikan emosi dengan menjelek-jelekan orang lain, dengan memarahi orang lain hanya untuk menunjukkan bahwa dirinya jauh lebih bagus. The expression of certain emotion is always inappropriate. Jadi pekerja itu harus bisa mempertahankan kontrol emosi positif sesuai peran dan tidak boleh menyalahgunakan orang lain. Jadi jangan meminta orang lain untuk melampiaskan itu. Nah, oleh karena itu perlu adanya emotional intelligence di mana kita bisa memanage, mengontrol emosi kita dari berbagai situasi. Ada empati, ada self esteem, ada decision making dan sebagainya ya. Nah, oleh karena itu pimpinan atau organisasi atau perusahaan harus bisa melatih karyawannya dan pimpinannya juga untuk meningkatkan kecerdasan emosinya. Nah, selain itu positive emotion itu juga dipengaruhi oleh kemunculan stres, burnout juga ya, kelelahan dengan pekerjaan, dengan beban kerja, tekanan kerja yang semakin besar. Jadi ini ada basic model of stress in the workplace, bisa dilihat. Dan ini juga, nah yang paling menjadi stresor gitu ya, stresor dalam tempat kerja adalah beban kerja yang terlalu banyak, konflik peran, jadi memegang dua jabatan, kemudian ketidakjelasan peran, jadi tidak tahu ini job desk-nya seperti apa. Nah, burnout itu atau stres juga bisa dimunculkan atau dampak dari perceraian, kemudian permasalahan personal dalam keluarga, kemudian kematian dan sebagainya ya. Oke, ini bisa dilihat juga. Oke, nah kalau gitu apakah kalian pernah mengamati teman atau diri kalian sendiri tentang kebahagiaan mereka? Apakah kalian sudah pernah mengidentifikasi itu? Nah, silakan cari tahu dengan mengerjakan tugas pertemuan 6, cari tahu, lakukan wawancara, instruksi sudah ada di Bella. Oke, terima kasih, sampai jumpa di pertemuan 7 di hari Sabtu jam 8 ya. Terima kasih.